Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi integral aljabar ya. Masih melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini tentang integral tertentu. Sebelum kita memulai materi, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe. Kemudian aktifkan notifikasinya serta like dan share videonya. Tujuan dari pembelajaran pada video ini yaitu diharapkan kalian nanti akan dapat memahami tentang integral tertentu, kemudian sifat-sifat pada integral tertentu. Integral ini masih dalam integral aljabar ya, bukan trigonometri. Bentuk umum integral tertentu ini merupakan bentuk umum integral tertentu ya. Hasil tertentu yaitu dia terbatasi, dibatasi dari A sampai B. Nah, dari integral dari fungsi X terhadap dx itu dibatasi oleh A dan B. Nah, fx ini adalah turunan dari ini fx ya. F kecil ini adalah turunan dari fx. F aksen. Nah, jadi fx ini yang kita integralkan. Nah, kemudian A dan B. A ini adalah batas bawah ya. Ini batas bawah. Kemudian B ini adalah batas atas. Nah, kemudian FB ya, ini adalah nilai integral pada batas bawah, batas atas ya. Kemudian FA ini adalah nilai integral dari batas bawah, nilai integralnya. Jadi setelah ketemu integral dari fx ya, dari fx ini ketemu integralnya, itu nilai A dan B itu dimasukkan, kemudian kita kurangkan. Nah, kemudian sifat-sifat pada integral tertentu, seperti integral tak tentu, mirip ya. Hanya ada beberapa penambahan. Yang pertama, integral tertentu yang di dalamnya ada perkalian skalar ya. Ini K dikalikan dengan fungsi, maka sama dengan K dikalikan dengan integral dari fungsi tersebut. Nah, kemudian integral tertentu dari penjumlahan dua fungsi, ini penjumlahan dua fungsi, itu sama dengan integral tertentu kedua fungsi kemudian dijumlahkan. Tentunya ini nanti dioperasikan, dicari menggunakan cara ini ya. Begitupun yang ketiga ini pengurangan. Pengurangan dua fungsi yang diintegralkan tertentu itu sama dengan integral tertentu dari fungsi fx dikurang integral tertentu dari fungsi dx. Nah, kemudian ditambah ya, dua sifat lagi. Yang keempat yaitu jika penjumlahan dua integral tertentu dengan batas yang dia berurut ya, dengan terhadap fungsi yang sama ya, fungsi fx, namun batasnya a ke b kemudian b ke c, itu akan sama dengan integral yang dibatasi oleh a dan c dari fungsi fx terhadap dx terhadap x ya, dengan catatan yaitu a lebih kecil dari b dan b lebih kecil dari c ya. Jadi b ini bisa diabaikan. Nah, kemudian yang kelima, integral tertentu yang dibatasi oleh a ke b oleh fungsi fx ya terhadap dx itu sama dengan negatif integral b ke a ya. Batasnya dibalik, yang batas bawah yaitu b, batas atas jadi a, namun dia dinegatifkan. Kemudian yang keenam ya, tambahan, jika batas atas dan batas bawah itu sama ya, fx dx, maka hasilnya adalah 0 ya. Jika batas atas dan bawah itu sama, a dan b nya itu sama ya, maka dia hasilnya adalah 0. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada integral tertentu ya, dari 6 dx ya, dibatasi oleh 1 dan 2. Kita tentukan integralnya. Nah, dari integral ini kita tulis ya. Kita tulis terlebih dahulu
integral dari 6 dx ya, berarti dia 6x. Nah, kemudian dibatasi oleh 1 dan 2. Berarti di sini 6 dikali 2 ya, dikurangi 6 dikali 1, yaitu 12 kurangi 6 sama dengan 6. 1 dan 2 ini ya, batasnya nih, kita kalikan dengan 6. 1 dan 2 disubstitusikan sebagai X ya, mengganti X. Jadi 6 kali 2 dikurangi 6 kali 1. Contoh selanjutnya, sekarang mengandung integralnya, fungsinya mengandung unsur X. Nah, kita tulis dulu integral 4x dx ya, dibatasi oleh 1 sampai 4. Integral dari 4x yaitu ya, 4 dibagi 2 ya. 2 itu nih pangkatnya kan 1 tambah 1 ya. X pangkat 1 tambah 1. Ini 1 4 ya. 4 bagi 2 2 x pangkat 2 1 4. Nah, batasnya 1 sampai 4. Nah, di sini x-nya kita ganti dengan 4. 2 kali 4 pangkat 2 dikurangi 2 1 pangkat 2. Nah, dikali sama dengan 2 kali 16 ya, dikurangi 2 kali 1. Nah, ini 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Kemudian ini contoh lagi ya. Integral 6 akar X dx dibatasi oleh 3 sampai 12. Integral 6 akar X dx 3 12. Nah, ini kan sama dengan ya, integral ini 3 12 6, x-nya ini kan sama halnya dengan pangkat setengah ya. X pangkat setengah dx. Nah, kemudian berarti 6 dibagi setengah ditambah 1 ya kan, x pangkat setengah ditambah 1 ya. Ini batasnya 3 12. 6 ya, 1 setengah tambah 1 berarti 3/2 x 3/2. Ini 3 12. Nah, 6 dibagi 3/2 ya. 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 2 4, berarti 4 ya. X pangkat 3/2 atau bisa kita tulis 4x akar X ya. Kemudian ini 3 12. 4 kali 12 akar 12 dikurangi 4 kali 3 akar 3. Nah, ini 4 kali 12 itu kan 48 ya. 48. Ini dikali 12. 12 itu kan 4 kali 3. Akar 4 itu 2. Berarti akar 3. Di sini 12 akar 3. Nah, sama dengan 48 dikali 2 yaitu 96 akar 3 dikurangi 12 akar 3. Jadi sama dengan 84 akar 3. Nah, contoh selanjutnya. Nah, ini integral dari sebuah fungsi yang terdiri dari 3 suku ya. Integral negatif x kuadrat plus 6x min 8 dx. Nah, ini 2, 4. Kita integralkan satu persatu ya fungsi ini.
berarti negatif ya, 1/3 X pangkat 3 tambah 6 bagi 2, 3 X min 8, ini 3X kuadrat ya, 8X, negatif 8, kurang 8X. Nah, ini 2, 4. Kita substitusikan X-nya, ya. Negatif 1/3, 4 pangkat 3, ditambah 3X, nah 3 kali 4 pangkat 2, dikurang 8 kali 4. Kita kurang negatif 1/3, 2 pangkat 3, ditambah 3 dikali 2 pangkat 2, dikurangi 8 kali 2. Nah, ini secara keseluruhannya itu negatif 56 dibagi 3. Ini udah nggak ada kurungnya. Kemudian ini negatif, ini dikurang ini keseluruhannya itu 20. Nah, jadi ini adalah 4/3. Nah, kemudian kita lanjut integral akar 4x plus 1 terhadap dx ya, dibatasi oleh 0 sampai 6. Nah, di sini integral 0 sampai 6 ya, akar 4x plus 1 dx. Berarti di sini adalah integral 0 sampai 6 4x plus 1 pangkat tengah ya, karena akar dx. Nah, untuk integral ini kita permisalan ya. Misal T sama dengan 4x plus 1, berarti dt sama dengan 4 dx ya. Berarti dx sama dengan dt per 4. Nah, di sini kita 0, 6, di sini adalah t pangkat setengah dx ya. Dx-nya tadi adalah dt per 4, atau kita bisa tulis dx sama dengan 1/4 dt. Nah, berarti ini 1/4 t pangkat setengah dt ya, bukan lagi dx ya. 0 sampai 6. Nah, ini 1/4 integral dari t pangkat setengah, yaitu 1 ya, 1 tambah 1 per setengah ditambah 1 t pangkat setengah tambah 1 ya, 0, 6 1/4 ya. Kemudian ini adalah 3/2, t nya pangkat 3/2. Nah, t itu apa? T itu 4x plus 1 pangkat 3/2. 3/2. Oh ya, ini karena 1 per ya, ini tadi yang ini 2/3. 0, 6. Kemudian ini kita kalikan ya. 1/4 dikalikan 2/3, maka di sini aja dulu ya, 2/12 ya. 2/12. Ini 4x plus 1, 3/2, 0 sampai 6. 2/12 itu kan 1/6 ya. 4x ini kita langsung substitusikan saja. 4 kali 6 tambah 1 ya. Ini 3/2 dikurangi 1/6. Ini 4 kali 0 tambah 1
3/2. Ini 1/6, 25 pangkat 3/2 dikurangi 1/6, 1 pangkat 3/2. 25 pangkat 3/2 itu sama dengan 125, karena akar dari 5 adalah 2. Akar dari 25 adalah 5, kemudian dipangkatin 3. Maka 1/6 dikali 125 dikurangi 1/6 sama dengan 124/6. Ini jawabannya. Oh ya, yang ini tadi menggunakan metode substitusi namanya ya. Ini metode substitusi. Untuk lebih jelasnya nanti di video berikutnya. Ya. Nah, kemudian ini nih. Ada satu lagi ya. Contoh integral dari 2x pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 ya, terhadap x. Integral dalam kurung 2x kuadrat kurangi 3 pangkatin 2 terhadap x ya, negatif 1 sampai 2. Nah, ini yang kuadrat ini kita kalikan terlebih dahulu ya. Dua x kuadrat dikurangi 2 kurangi 3 dikali 2x kuadrat dikurangi 3. Nah, ini dx. Nah, ini kita kalikan. Ini 4x pangkat 4 ya. Kemudian 2 kali 3 6 ya, negatif 6. Negatif 6 kali 2 berarti negatif 12, x-nya pangkat 2. Kemudian 3 kali 3 9, negatif kali negatif positif. Nah, 9 dx. Ini berarti kita integralkan terusannya. Ini 4/5 ya, 4 tambah 1 ya, 5, x pangkat 5 dikurang 12 dibagi 3, 2 tambah 1 berarti 4, x pangkat 3 ditambah 9 x ya, ini negatif 1 2. Kemudian kita substitusikan nilai batasnya. 4/5 x 2 ya, 2 pangkat 5 dikurang 4 kali 2 pangkat 3 dalam kurung ditambah 9 kali 2 kurang ya, 4/5 negatif 1 pangkat 5 dikurang 4 dikali negatif 1 pangkat 3 tambah 9 kali negatif 1. Nah, ini hasilnya adalah 25 3/5. Kemudian ini dikurang 5 4/5. Maka hasilnya itu 17 2/5. Sorry, ini ada yang kurang ya. Di sini 25 salah lihat saya di urat-uratan. 25 3/5 dikurangi 14 ya. Kemudian dikurang 5 4/5. Di sini ya. Ini ada kekeliruan ya. Ini negatif ya. Ini kan 4/5 nih. Ini negatif 4/5 ya. Kemudian negatif 1 kali negatif 4 itu kan positif 4 tambah ini negatif 9, berarti ini negatif 5. Nah, ini tadi harusnya saya benerin saja ya.
Saya ganti saja. Nah, gini yang benar ya. 4/5 ini negatif ya. Karena negatif 1. Kemudian negatif 5. Nah, gini. Maka hasilnya adalah ini. Atau ini kan 258. 25 kali 5 itu kan 125 ya. 128 dikurangi 5 kali 14 itu 70 ya. Kemudian ini negatif kali negatif positif. Positif 4 positif 5 ya. Dikalikan. Kemudian dibagi 5. Nah, di sini adalah 87/5. Nah, maka ketemu ini. Oke, demikian tentang integral tertentu beserta contoh-contohnya ya. Integral tertentu, sifat-sifatnya, kemudian contoh soal integral tertentu. Oke, demikian materi kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan kalian share ya. Dan juga dukung channel ini dengan klik subscribe. Kemudian aktifkan notifikasinya agar mendapat notifikasi video terbaru ya. Jadi akan mendapatkan notifikasi update video dari channel ini. Oke, selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.